Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah pemrograman mobile Xamarin.Info, yaitu bagaimana caranya mengupload sebuah file berbentuk image ke dalam sebuah server. Oke, kita langsung saja buka Visual Studio-nya. Kemudian kita buat project baru. Kemudian klik. Selanjutnya kita pergi ke tools ya, menu tools, kemudian pilih npm atau Nuget Package Manager, lalu pilih solutionnya, lalu Anda pilih browse, kemudian cari di sana sebuah paket yang namanya plugin media. Oke, ini Anda pilih, kemudian Anda pilih seperti ini, kemudian kalian install, dan kemudian ini ya Microsoft Net.http. Oke, saya sudah mendownloadnya melalui web nuget.org. Kemudian saya langsung saja pakai file ini ya. Pertama kali saya install Microsoft Net HTTP. Jadi sebelumnya saya sudah punya file versi offline-nya ya. Anda bisa download di nuget.org. Kemudian nanti package source-nya kalian bisa arahkan ke folder download kalian atau folder di mana file Nuget itu berada. Ini pilih setuju saja, save. Kemudian some plugin media ya. Oke, paketnya sudah terinstall semua ya. Kita bisa refresh kalau pengen tahu. Nah, ini ada tanda hijau checklist ya. Tiba sudah terinstall semua. Selanjutnya Anda buka main page kalian. Sisakan stack layout. Kita tambahkan beberapa tombol ya. Oke. Lalu masuk ke backendnya. Tambahkan referensinya using plugin titik media, using plugin titik media titik abstractions, kemudian using system.net.http. Oke. Next kita buat sebuah variabel yang fungsinya nanti mengestream dia sebagai sebuah media file. Variabel media file ini adalah bawaan dari plugin media tersebut ya. Makanya harus diketikkan dulu using plugin medianya. Privat media file Oke, like this. Oke. Lalu kita masuk ke gallery click-nya. Jadi nanti fungsi di sini yang kita akan ketikkan adalah membuka galeri yang kita punya. Oke, white. Sebelumnya, sorry, kita rubah dulu ini menjadi asynchron ya. White cross media titik current titik inisialisasi. Oke. Kemudian if cross media titik current titik is pic photo support. Jadi kalau fungsinya ini pic photo support, berarti dia mengambil gambar dari galeri ya. Maka lakukan apa di sini? Wait display alert. Kita kasih pesan ya. Galeri tidak bisa diakses atau galeri gambar kosong gitu aja. Oke, jadi kalau
cross media ini is pic fotonya sama dengan false ya, maka dia akan ngasih pesan nggak ada fotonya seperti itu. Else-nya kita tinggal taruh di bawah sini ya. Media file sama dengan wait titik cross media titik current titik pic foto asynchron seperti ini. Kemudian kita ketikkan new pic media options dalam kurung seperti ini, kurung gerawal ya, yang kita kosongkan. Ini kalau kalian pengen ada properties lain bisa kalian tambahkan di sini ya. Lalu if media file sama dengan null, tapi kalau tidak kita langsung saja ke file image titik image source, titik source sama dengan image source titik from string, kira seperti ini. Return media file titik get stream. Oke, ini sudah selesai. Mungkin kita bikin variabel dulu di bawah sini ya. Sebuah string directory lokal string directory server string nama file, dan tambahkan sync.io. Oke, ini masih belum bisa dipakai, nggak apa-apa. Oke, kemudian di bawah return kita tambahkan sebuah, oke mungkin ini salah, ini bikinnya di atas ya. Oke, kemudian di bawah return directory lokal sama dengan dia file titik path. Nama file sama dengan path titik get file name directory lokal. Lalu kita buat display alert. Nah, sekarang kita coba untuk memunculkan, oke, kita coba ya, buka open gallery. Nanti di sini minta permissions, saya pilih allow saja. Nah, ini ada beberapa gambar ya, kita pilih. Nah, di sini ada file info, nama sebuah file tersebut. Oke, selanjutnya dari kamera. Tadi dari galeri sudah berhasil terupload. Sekarang dari kamera. Oke, kita masuk ke backend. Sama ya tadi, ini ganti synchronizations. Wait, cross media, titik current, titik inisialisasi. Kita copy saja ya. Ini kita rubah menjadi titik is kamera available kalau kamera available, dan is titik
foto, sports, ya. Weight-nya kita ganti info, ini saja. Oke. Kemudian jangan lupa return. Ini juga return ya, sepertinya. Oke, kemudian else-nya get file, weight, titik, close media, titik current, take foto, kemudian new, kamera, store media options. Nah, kita kasih keterangan. Ini ada variabel yang memang disediakan oleh media plugin, directory, misalkan sampel. Kemudian koma, name, date, time, titik now, string, kemudian plus, Oke, ini artinya apa? Jadi ketika gambar itu diambil oleh media plugin, fungsi ini adalah membuat gambar yang diambil itu tersimpan di folder aplikasi tersebut ya, dengan nama yang sudah kita set di sini ya, tanggal berapa gambar itu diambil dan nama image-nya. Oke. Oke, langsung kemudian kita copy saja ini sama yang tadi. Sekarang kita coba open kamera. Nah, di sini ada keterangan sebuah apa ya, penghalang kita untuk membuka kamera yang ada di device kita. Ini security dari Android itu sendiri. Supaya security diizinkan, maka kita harus buka Search and Explore, kemudian pilih Android Properties. Kemudian pilih Android Manifest. Ketikkan di sana external storage. Di sini. Oke. Kamera. Itu. Oke. Kemudian di save. Lalu setelah itu kalian di sini harus setting ya beberapa pengaturan. Di sana Android require setup ya. Ini kalian copy. Salin. Oke, di sini ada dua pilihan ya. Yang pertama itu ada 1A, 1B. Kalau Android kalian di bawah 10 ya targetnya, kalian pakai yang di atas. Tapi kalau project kalian targetnya lebih dari 10 atau 11, maka ini pakai yang ini ya. Copy. Karena saya Android 9 dan target saya sampai 11, maka saya copy yang ini. Saya taruh di Android Manifest. Nah, ini dimasukkan di dalam tags ya. Coba kita lihat. Ini harus dimasukkan di dalam inside the application text atau tagsnya di situ. Tidak boleh di luar sini, harus di dalam sini. Kalian pastikan. Next, ada lagi. Kemudian kalian harus copy ini semua. Kalian harus bikin sebuah file path.xml di sebuah folder Android resource. Ya. Resource, kemudian kalian di sini disuruh buat sebuah folder namanya XML. Kemudian dalam XML tersebut kalian buat sebuah file yang namanya XML. Di XML file ya. Add. Nah, kemudian kalian pastekan di situ.
Oke, pastikan semua file di sini ada ya. Ini kita rename file path. Oke, kemudian kita coba open kamera, ambil. Oke, file infonya itu tadi terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal, kemudian my image kedua .jpg. Berhasil ya. Oke, selanjutnya kita upload. Namun sebelum kita melakukan upload, ada sebuah REST API atau web API yang harus kita tanamkan di web server PHP atau MySQL kita. Itu namanya foldernya REST API. Filenya saya akan kasih di link deskripsi. Nanti tinggal Anda paste di root-nya. Seperti ini biasanya htdocs. Isinya seperti ini saja. Yang berbeda adalah ketika kalian mendownload dari controller saya, maka dalam folder control itu ada upload.php. Oke. Kembali ke Visual Studio. Kode uploadnya adalah seperti berikut. Tambahkan asynchron, var content sama dengan new var form data content, kemudian content tick add new stream content kurung media file titik get stream. Oke, nah seperti itu. Kemudian tambahkan var client sama dengan new http client, var upload address sama dengan http. Kita harus tahu cmd ipconfig, IP address kita adalah ini. Kita copy saja. Kemudian folder yang ada di server, kemudian index PHP, kemudian controller yang kita punya upload. Oke. Pastikan sama ya, kontrolnya upload PHP. Di sini ketikkan upload saja. Kemudian var http respond sama dengan await client titik post sinkron dalam kurung upload address koma content koma. Kemudian directory server sama dengan white titik white http respond titik content titik read as string sinkron. Setelah itu ini coding selesai. Sebagai tambahan, tambahkan sebuah pengaturan di manifest supaya nanti jalur pengiriman kliennya tidak terhambat. Di properties Android manifest
Android use clear traffic sama dengan true. Save. Kemudian bisa dijalankan. Oke, ini di folder image-nya masih kosong. Kita buka open gallery dulu ya. Kita pilih gambarnya. Kemudian kita klik upload. Jika sukses, maka gambar yang ini akan tertransfer ke web server di folder image ya. Upload. Nah, ini gambarnya otomatis tersimpan di sini. Oke. Selanjutnya kamera. Oke, kemudian kita ambil gambarnya. Oke. Upload. Nah, gambarnya sudah tertransfer ke folder REST API image. Sampai di sini dulu video kita untuk mengupload sebuah file image ke web server PHP menggunakan Code Injector. Sampai jumpa di video selanjutnya.